warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Heni dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tekanan. Sebelumnya selamat tahun baru ya. Kalian sudah masuk kepada tahun pelajaran semester 2 ya, di tahun baru ini. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan perlihatkan kalian, ini ada gambar dua. Gambar ini ada dua gambar. Apakah dalam gambar ini termasuk peristiwa yang memiliki hubungan konsep tekanan? Jawabannya nanti kita bahas sehingga kamu bisa menjawab apakah keduanya ini termasuk tekanan gitu ya. Lanjutnya, apakah yang dimaksud dengan tekanan? Tekanan adalah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk tiap satu satuan luas penampang benda itu. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya tegak lurus dengan permukaan. Jadi, ketika gaya itu diberikan pada benda, benda itu akan menghasilkan tekanan, ya, tekanan. Nah, tapi tekanan itu kembali lagi berpengaruhnya terhadap benda yang memiliki luas permukaan seperti apa. Kalau dia permukaannya kecil, maka tekanannya besar. Ya, seperti misalnya paku itu ujungnya kecil, maka ketika ditekan, ketika dipukul, dia akan cepat masuk ke dalam benda yang akan dipaku. Beda ketika benda itu bawahnya tumpul, ya, luas permukaannya, tidak selancip paku, maka dia sulit untuk masuk ke benda yang akan dipaku. Nah, artinya pada luas permukaan benda yang kecil, maka tekanan akan dihasilkan lebih besar. Juga dipengaruhi juga dari gaya yang bekerja. Jadi diberikannya gaya pada paku gitu ya, yang akan ditancapkan ke dalam kayu misalnya. Nah, nanti paku itu tergantung pakunya itu sudah tumpul atau masih lancip. Nah, itu kelancipan itu permukaannya semakin kecil. Nah, ketika dia semakin kecil permukaannya, maka tekanannya akan menghasilkan lebih besar. Nah, rumus tekanan di sini P sama dengan F dibanding A. P itu adalah tekanan. Lambangnya P, satuannya adalah Newton per meter persegi. Dari mana kok bisa Newton per meter persegi? Nah, dari F dibagi A. F itu adalah gaya. Gaya satuannya Newton. A itu adalah luas penampang benda bagian bawah yang diberikan gaya. Satuannya meter kuadrat, maka jadinya Newton per meter kuadrat. Nah, kalau udah Newton per meter kuadrat, maka dapat diganti dengan istilahnya namanya Pascal satuannya, karena penemunya adalah Pascal. Jadi P satuannya atau tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, sekarang kalian lihat di samping itu ada balok-balok warna-warni. Nah, balok mana yang memiliki tekanan paling besar? Ya, sesuai dengan konsep bahwasannya permukaan yang kecil akan menghasilkan tekanan paling besar. Nah, kita cari mana yang paling kecil tekanannya. Permukaannya. Ya, berarti nomor 3. Nomor 3 merupakan balok yang menghasilkan tekanan besar. Kenapa? Karena permukaan bawahnya kecil. Ayo lakukan kalau memang kalian penasaran di rumah seperti ini. Jadi kalian siapkan plastisin atau lilin-lilin mainan, kemudian ditaruh koin di atasnya dengan posisi merebah dan satu lagi dalam keadaan berdiri. Lalu kamu berikan gaya gaya ya di atasnya dengan tangan jarimu, maka mana yang cepat nancap ke dalam plastisin, itulah yang disebutnya tekanan besar. Pastinya kalian pasti jawab sama ya dengan Ibu. Yang mana? Ya, yang B. Yang B itu memiliki tekanan paling besar karena permukaannya dia kecil, jadi lebih nancap ke dalam ketimbang yang A dengan permukaannya lebar seperti ini. Contoh soal. Suatu hari Zidan sedang menguji kemampuan tendangannya. Zidan melakukan tendangan sebuah box kosong dengan gaya sebesar 200 Newton. Ya.
Jika luas telapak kaki besarnya telapak kaki Zidane adalah 100 cm kuadrat, hitunglah tekanan berikan Zidane terhadap box tersebut. Nah, kalau ada soal kayak gini, di image kalian, di otak kalian bilang, oh ini gampang, mudah, ya mudah dikerjakan, tidak sulit kok, enak nih, gampang kok. Nah, itu nanti akan tercipta pemikiran yang positif ya, bahwasanya fisika itu memang gampang, asik dipelajari. Nah, caranya bagaimana? Caranya kalian lihat, tulis dulu diketahui. Diketahui itu yang memiliki nilai ya. Nilainya mana nih? Oh, ini angka 200. 200 Newton. 200 Newton. Newton itu kan adalah satuan daripada gaya. Gaya itu lambangnya F. Oh, berarti diketahui gaya. Gaya F sama dengan 200 Newton. Ini tulisannya 20 ya. 200 Newton. Harusnya 20 ya. Salah ketik. Jika luas telapak kaki sebesar 100 cm kuadrat, hitunglah tekanannya. Nah, diketahui kalau 100 itu cm kuadrat itu milik siapa? Oh, milik luas. Luas itu lambangnya A. A berarti tulis A. 1 cm kuadrat. Nah, cm kuadrat itu bukanlah satuan internasional. Satuan internasional adalah meter persegi. Maka kalau untuk menjawab ini harus juga kalian balancekan dengan satuannya, yaitu jadikan ke meter kuadrat. Sentimeter ke meter kuadrat itu naik ke tangga ke atas itu 2 kali tangga, berarti dibagi 100. Tetapi karena ini kuadrat maka 100 kali 100 jadi 10.000 gitu ya. 10.000 jadi 100 bagi 10.000 jadi 0,01 meter persegi. Maka berapakah tekanannya gitu? Tekanannya adalah berarti ini ya 2 kalau sini 200 dibagi 0,01 gitu sama dengan sekian. 200 dibagi 0,01. Ini kenapa 20? Nah, ini mungkin salah ketik ya, harusnya 20 kali 200 tinggi banget gitu ya. Gayanya gede banget gitu. Sebesar apakah boxnya berat banget? Makanya ini harusnya 20 Newton saja ya. Tulisnya di sini 20 Newton. Nah, jika 20 Newton gayanya, maka A-nya itu 0,01, tinggal dibagi aja 20 bagi 0,01 gitu ya, sama dengan 2000 Newton per meter persegi. Ini Bu, saya nggak bisa Bu kalau bagi bagian koma-koma di bawah bagaimana ya. Nah, ini kalau misalnya ada koma-koma di bawah 0,01, ini berartinya kan 1 kali 10 pangkat min 2. 10 min 2 itu naik ke atas, berarti itu dikali, bukan lagi 10 min 2 tapi 10 pangkat 2. Nah, tinggal 20 dikali 10 pangkat 2, jadi nolnya ada 3 ya, 2000 jadi hasilnya. Nah, kalian lihat di sini ada balon udara, ada kapal selam. Menurut kalian, apakah balon udara dan kapal selam memiliki hubungan dengan konsep tekanan? Ya, kita lihat jawabannya. Sekarang Ibu akan masuk dulu ke tekanan zat cair. Tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dilakukan oleh zat cair dalam keadaan diam. Tekanannya bersumber dari berat zat cair itu sendiri, ya, maupun besarnya dipengaruhi oleh besarnya tekanan. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhinya, yaitu massa jenis, percepatan gravitasi bumi, kedalaman atau ketinggian zat cair. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat tekanan dalam zat cair, kita perhatikan dengan alat HART ini bagaimana reaksi daripada benda yang ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, ini pipa U menandakan air yang diisi, pipa U itu diisi air. Ya, pengen tahu seberapakah perubahannya jika corong yang ada di sebelah kanan ini dicelupkan ke dalam air. Benda ini yang corongnya dimasukkan ke dalam air. Ternyata ketika dicelupkan ke dalam pelan-pelan gitu ya, dicelupkan ke dalam, semakin dalam ini semakin naik ke atas gitu ya. Nah, semakin dalam ini naik lagi ke atas, artinya semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Nah, ketika corong ini digerakkan kiri kanan, apakah berubah ininya tekanannya dan yang keluar? Oh, tidak. Ternyata kalau digeser ke kiri kanan tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah kedalaman air. Ini sama halnya kalau kita sedang berenang. Semakin dalam kita berenang, maka semakin sesak napas. Artinya itu tekanan air yang menekan dada kita itu semakin tinggi ya.
Nah, rumus tekanan zat cair beda lagi dengan tadi, yang tadi zat padat, P sama dengan F per A. Sekarang kalau zat cair itu P sama dengan W per A, di mana W itu adalah rho berat massa jenis dikali ya gravitasi ya, M kali G. Nah, kemudian ketika dirubah, M-nya itu adalah P rho kali V, W itu M kali G ya, M-nya sendiri aja rho kali V. Maka ketika dimasukkan ke dalam sebuah rumus jadi satu adalah P sama dengan rho kali G kali H kali A. Karena awalnya adalah P sama dengan F per A, maka A-nya itu di A dan A bawah dicoret ya, habis. Hingga hasilnya P sama dengan rho kali G kali H. Kalau ibu menghafalnya P rho gaya, P sama dengan rho GH. Apa itu P? P itu tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. Apa itu rho? Rho massa jenis zat cair. Jadi setiap zat cair punya masanya juga ya. Beda-beda antara zat cair satu dengan zat cair yang lain. Satuannya kilogram per meter persegi. Gravitasinya G, lambangnya meter per sekon kuadrat. Kemudian tinggi itu H, tingginya zat cair. Nah, contoh soal. Gambar di bawah ini mengukur kedalaman ya benda. Nah, ketika dalam keadaan normal tinggi air ini adalah 14 cm. Lalu benda ini mengapung di tengah-tengah gini ya, melayang di tengah. Dengan kondisi ketinggian antara tengah-tengah sampai ke bawah itu 4 cm. Yang ditanya adalah berapakah tekanannya. Maka kita ambil rumusnya, kita tulis P sama dengan rho kali G kali H. Yang sudah ada adalah H-nya tingginya berapa, yaitu dikurangkan antara 14 cm dengan 4 cm, jadi tinggal 10 cm. Jadikan ke meter jadi 0,1 meter. Cm ke meter, ingat ya, dibagi 100 jadi 0,1. Kemudian gravitasinya adalah 10. Kemudian rho-nya untuk air itu sendiri ada 1000 kg per meter kubik. Kalaupun tidak ditulis, kalian harus ingat ya, rho air itu 1000. Nah, ini kebetulan ditulis 1000 kg per meter kubik. Nah, maka tekanan hidrostatis pada benda adalah, tinggal jawab, ingat rumusnya rho gaya berenang dalam air gitu ya. Maka rho gaya berenang dalam air, jadi di air P sama dengan rho kali G kali H, tinggal masukkan aja angka-angkanya. 1000 kali 10 kali 0,1, hasilnya adalah 1000 Pascal. Baik, selanjutnya ini adalah hukum Pascal pada benda pispot ya, di mana air yang masuk di dalam ini yang keluar akan sama dengan air gini. Maksudnya air ini akan keluar bersamaan jumlahnya pada tempat-tempat selang-selang pembuangannya. Sama antara selang 1, selang 2, selang 3, selang 4. Ini sama ya. Menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Nah, ini begitu juga dengan penampang penghisap. Nah, ini kita lihat sebelah kiri ada penampang penghisap kecil, ini besar. Apanya penampang ini? Luas permukaan atasnya ya. Luas permukaan atasnya lebih kecil, ini besar. Ketika yang kecil ini ditekan ke bawah, ini dalamnya ada air ya. Ditekan di bawah, berarti gaya tekan itu gaya F1. Ini akan mendorong air ke bawah, otomatis air ini akan naik ke atas, F2. Gitu ya. Ini hukum Pascal ya. Masih ya. Jadi P1 tekanan yang ada pada luas penampang yang kecil sebanding dengan atau sama dengan luas penampang yang kedua, P2. Nah, kita urai P1 itu adalah kan kalau pada zat awalnya rumusnya F per A, berarti F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2 per F2. Nah, maka jika dalam soal ditanya berapakah gaya tekan pada F1 misalnya, nah ini berlaku rumus kali silang nih ya, kayak gini. Kalau ada soal maka dibuatnya kali silang. F1 yang ditanya, maka F2 dikali dengan A1 lalu dibagi A2. F2 yang ditanya, maka F1 dikali A2 dibagi A1. Begitu ya.
Jadi kali silang dulu baru geser ke samping sebagai pembaginya. Nah, contoh soal di sini ada ada pipa ya, pipa U gitu ya, dimana di bawahnya itu diberikan air raksa, lalu ditibanin lagi air, nggak tahu nih cair apa ya ditibankan. Yang pertama cairan raksa, kemudian cairan yang tidak tahu, kita ditanya ini cairan yang ditambahkan itu memiliki massa jenis berapa gitu ya. Ini soalnya seperti ini, kamu perhatikan saja. Nah, kalau seperti ini maka pakai rumus yang tadi ya. Jadi tekanan yang ada pada zat cair yang raksa berbanding dengan tekanan zat cair pada yang satu lagi nih ya, yang belum tahu. Jadi P1 sama dengan P2 ya, kita nggak tahu nih P1 nya belum tahu ya, tekanan pada zat cair yang satu ini belum tahu, kalau yang dua kan raksa. Nah, maka kita urai P1 itu rho kali G kali H, P2 rho kali G kali H. Jadi rho 1 G1 H1 sama dengan rho 2 kali G2 H2 begitu. Nah, gravitasi kita hapus saja karena sama nilainya. Nah, tinggal P sama dengan rho kali H. Nah, ini rho satunya belum tahu, maka yang tahu dulu dijawab yaitu P2 dikali H2. Ya, P2 kan sudah ya, air raksa itu 136 dikali H2 yaitu bernilai 2. Jadi dijawab dulu, dikalikan, baru nanti dibagi sama yang angka sebelahnya yang tidak punya teman ini ya. Kalau ibu bilang nggak punya teman, turun dia sebagai pembagi. Hasilnya adalah 1000 kg per meter kubik. Oke, berarti ini kalau 1000 itu berarti air ya. Zat cair ini berarti air. Sedangkan bawah raksa. Oke, selanjutnya ini berlaku pada kehidupan sehari-hari di mana orang membuat untuk mempermudah mencuci mobil, yaitu dengan mesin pengangkat mobil. Nah, ini prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja yang tadi ya, hidrolis dengan prinsip ini, hukum Pascal begitu ya. Oke, mesin pengangkat mobil menggunakan prinsip kerja yang sama dengan ilustrasi sebelumnya. Perbedaannya, gaya tekan pada penghisap pertama digantikan oleh udara. Jadi bukan manusia yang menekan, tetapi udara yang masuk. Itu udara yang masuk akan menekan ke bawah. Ketika air ini alat ini dioperasikan, udara bertekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua. Jadi nanti ini air ini naik ke atas sehingga menekan benda ke atas ya. Gaya angkatnya menjadi lebih besar karena adanya tekanan dari udara menuju ke reservoir. Nah, ini juga berlaku pada pengereman di mobil. Ketika pedal rem ditekan, cairan pada silinder utama akan tertekan juga. Tekan pada cairan ini diteruskan ke silinder rem sehingga membuat sepasang sepatu rem terdorong menekan tromol yang terpasang pada roda. Nah, tekanan sepatu rem inilah yang memperlambat putaran roda dan akhirnya menghentikan roda itu sendiri gitu ya. Jadi gayanya diberikan dari kaki ini, kemudian ke silinder pusat didorong, terus udara ini masuk ke dalam ya, tekanan ini masuk ke dalam, merubah tromol. Selanjutnya pada teko. Kenapa teko itu mulutnya dibuat lebih tinggi gitu ya? Karena supaya air yang akan masuk tidak tumpah. Ketika air ini dilebihkan, kalau misalnya mulutnya kecil maka dia akan tumpah. Ini nggak bisa lebih karena bersifat rata air itu ya dalam permukaan
benda itu dia selalu rata gitu, bejana dia selalu rata ya. Nah makanya kalau bisa untuk memenuhi air dalam teko ini harus lebih tinggi, jadi tidak gampang tumpah gitu ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk benda yang atau bejana yang bermacam-macam bentuk dan ukuran, bagaimana air itu menempatinya gitu. Nah, sesuai dengan persamaan P sama dengan Rho kali G kali H yang menyatakan bahwa tekanan hidrostatis hanya tergantung pada massa, jenis zat cair, dan kedalaman. Adapun bentuk-bentuknya tidak, ya kan? Dia hanya kedalaman dan massa, jenis zat cair. Jadi, bagaimana dengan keadaan air ini? Ya tetap dia akan sama rata, kanan kiri sama rata. Dengan demikian, hukum utama hidrostatis adalah setiap titik yang terletak pada kedalaman yang sama dari suatu jenis zat cair memiliki besar tekanan hidrostatis sama. Ini kan kedalamannya sama nih, ya kan, segini, ini nggak ada yang lebih dalam, ini lebih kecil, nggak, ini sama rata gitu. Maka tekanannya sama gitu ya. Cuman kapan lebih cepat aja naik ke atas ini airnya? Ya pastinya pada permukaan yang lebih kecil, karena air masuk ke dalam lebih cepat timbang yang lebih besar permukaannya, dia akan lambat. Tetapi pada batasnya dia akan menutupi titik-titik yang sama rata antara tiga bejana yang berbeda bentuk ini. Kemudian hukum utama hidrostatis. Dengan menggunakan hukum utama hidrostatis, kita bisa menentukan massa jenis suatu zat cair. Kita pengen tahu nih, dalam satu pipa ini ada 2 zat cair dimasukin gitu ya. Kebetulan dia tidak nyatu, mungkin karena massa jenisnya besar, yang di atas tidak bisa tercampur gitu ya. Maka ini kita pengen tahu tekanan yang paling besar yang mana, zat cair yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Maka kita gunakan rumus P1 berbanding dengan P2. P1 nya Rho GH, Rho gaya, P2 nya Rho gaya juga. Maka karena G nya sama 10-10, maka G nya dicoret, tinggal Rho dan H. Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Tinggal masukkan aja angka-angkanya sesuai dengan pertanyaannya, diminta yang mana yang tidak diketahui, itu adalah kali silang saja ya. Dimana kalau yang ditanya P1, maka ini P2H2 nya jangan dipisah ya, jangan dipisah, nanti H1 nya pindah ke bawah gitu. Selanjutnya ini sama juga ya, sama juga rumusnya. Nah sekarang kita lihat pemandangan yang ini adalah seorang sedang memancing ikan ya, tetapi dapetnya sepatu. Nah, pernah kamu mengambil suatu benda dari dalam air? Jika pernah, apakah kamu merasakan ketika benda berada dalam air itu rasanya lebih berat atau lebih enteng? Nah, apakah yang kamu rasakan ya ketika di atas permukaan air dengan di dalam air, sama enggak? Nah, ketika benda masih berada dalam air, benda akan terasa lebih ringan. Bener ya, pernah nggak seperti itu ngerasain? Kalau dalam air dia lebih ringan, kalau udah di atas dia berat gitu dipegang. Nah, itu kenapa bisa demikian? Ya, kita lihat. Pada saat benda dalam air, benda akan mencapai tekanan, mendapatkan tekanan dari bawah. Ya, karena air itu kan bergelombang naik, dia akan naik ke atas akibat gaya hidrostatis dari segala arah. Gaya hidrostatis yang arahnya mendatar saling menghilang. Yang ada yang ke atas. Sedangkan pada vertikal itu tidak menghilang. Gaya hidrostatis yang arahnya vertikal ke atas ke bawah itu terdiri dari gaya hidrostatis pada permukaan, yaitu bagian A-nya, di atasnya sebut permukaan bawahnya sebut FA, di atasnya FB. Maka benda dalam keadaan di dalam air nanti berpengaruh antara A dan B, FA dan FB. Jika FA-nya lebih besar dibanding FB, bagaimana keadaan benda? Apa mengapung, apa melayang, apa tenggelam, gitu ya. Jadi kondisinya, jadi FA itu pastinya akan lebih besar ketimbang FB. FA itu akan lebih besar dari FB ya kalau dalam air. Jadi gaya naiknya akan lebih besar dalam air.
ya, FA itu yang bagian bawah akan lebih besar posisi dia di dalam air, sehingga benda itu akan naik ke atas. Itu prinsipnya. Nah, siapa yang pertama kali mengukur gaya ke atas? Ya, tentunya Archimedes. Hukum Archimedes berhasil mengukur gaya ke atas. Perhitungan ini dinyatakan dalam suatu kalimat yang dikenal sebagai asas Archimedes. Apa bunyinya? Suatu benda yang dicelupkan dalam suatu zat cair akan mengalami gaya ke atas, sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Jadi misalkan kalian nyemplung atau masuk ke dalam wadah kayak gini gitu ya, yang besar. Ini awalnya kan nggak segini airnya di bawahnya. Ketika kamu masuk, ini air akan tumpah. Nah, jangan jauh-jauh kalau kalian itu mandi di tap gitu ya, di rumah yang punya tap, atau di kolam renang yang anak-anak yang sedang berenang di kolam renang yang mainan itu. Kalau memang airnya dalam keadaan penuh lalu datanglah anak itu masuk ke dalam, maka airnya akan tumpah sebagian. Nah, tumpahnya itu adalah berat yang sama dengan orang yang masuk gitu ya. Jadi sama, air yang keluar itu sama dengan berat yang ada pada benda yang dicelupkan. Berat zat cair yang dipindahkan atau yang keluar. Jika volume zat cair yang dipindahkan itu lambangnya Fp dan massa jenisnya zat cair itu ρ, maka berat zat cair yang dipindahkan adalah, berat itu lambangnya W ya. W sama dengan V kali ρ kali G. Nah, ini ada rumus baru lagi untuk mencari berat berat di dalam air ya. W sama dengan V kali ρ kali G. Nah, karena W itu sama dengan F, W itu sama satuannya dengan F yang gaya ya, maka W itu kan M kali G, F itu M kali A, sama ya, sama-sama Newton, maka kita ganti W nya dengan F sama dengan V kali ρ kali G. Nah, bagaimana keadaan posisi benda itu tenggelam? Bagaimana W-nya? Pastinya W atau F itu yang pada benda harus lebih besar daripada yang di air ya. Apanya? Massa jenisnya. Massa jenisnya apa volumenya itu harus lebih besar bendanya ketimbang di air. Nah, tapi ini harus dikalikan antara V dengan ρ itu ya, harus dikalikan dengan G. Ρ itu kadang V kali G, maka kita dapatkan ρ. Maka ρ massa jenis benda jika lebih besar dari massa jenis air, maka benda tenggelam. Dan selanjutnya kalau massa jenis benda lebih kecil, maka benda akan mengapung dan seterusnya. Nah, kemudian ini rumus daripada mencari massa jenis ya, dan mencari gaya atau berat. Oke. Berat gaya ke atas gitu ya, gaya ke atas. Nah, kita ambil contoh soal berat benda di udara 100 Newton, lalu dimasukkan ke dalam zat cair benda tersebut hingga mengalami kenaikan volume 1,5 meter kubik. Jika berat jenis zat cair 10 Newton per meter kubik, maka berat benda dalam zat cair berapa? Kita tuliskan dulu yang diketahui ya, yang memiliki angka yaitu 100 Newton itu adalah W atau F ya. Kemudian di sini kalau lihat nanti dihitung dengan rumus itu, maka jadilah beratnya antara di dalam air zat cair itu berarti 100 Newton dikurangin 15 Newton, menandakan berat benda dalam zat cair adalah 85 Newton ya di dalam air benda itu. Berarti kan antara 100 dengan 85 selisihnya 15, berarti lebih ringan di dalam air. Nah, kemudian bagaimana dalam prinsipnya kapal selam? Mengapa kapal laut atau kapal selam dapat terapung di atas permukaan air laut? Nah, karena massa jenis sistem kapal laut lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air itu sendiri. Nah, ini adalah ρA lebih kecil dari ρ
air laut, dan lebih kecil lagi rho B. Selanjutnya, aplikasi hukum Archimedes juga terdapat pada tadi ya, kapal selam sudah. Kemudian bagaimana kapal selam itu mengapung kembali ke atas, itu prinsipnya sama seperti tadi ya. Kemudian masuk ke tekanan udara. Nah, tekanan udara nih. Atmosfer merupakan lapisan udara menyelimuti bumi. Karena udara mempunyai berat, maka kita merasakan tekanan akibat berat udara. Menekan kalian terasa dadanya nyesek karena angin yang kencang. Nah, itu merupakan bentuk dari pada tekanan udara. Berdasarkan pengukuran, tekanan atmosfer di permukaan air laut adalah 1,01 kali 10 pangkat ya. Kamu lihat di sini, atau dikenal dengan 1 atmosfer sebanding dengan 1 atmosfer. 1 atm sebanding dengan 1 atmosfer. Satuan tekanan lainnya berdasarkan cm raksa atau cm Hg. 1 bar sama dengan 10 Pascal. 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Jadi 1 atmosfer itu tekanan 1 atmosfer sebanding dengan 76 cm Hg. Maka rumus tekanan udara H sama dengan 760 dikurangin X dikali 10. Ya, ini kan cm, 76 cm Hg ya. Jadi 760 dikurangin X dikali 10. Nah, ini rumus. H-nya itu ketinggian suatu tempat, X-nya tekanan tempat tersebut dalam satuan milimeter Hg. Ya, ini jadi cm ini dijadikan milimeter 76, jadikan 760. Kemudian kita lihat contoh soal. Suatu tempat memiliki ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Tentukan tekanan udara pada tempat tersebut. Nah, ini pakai rumus yang tadi. H sama dengan 760 dikurang X dikali 10. H-nya tadi berapa ketinggiannya? Oh ya, 500. Kemudian ketentuannya 760, 1 atmosfer dikurangin X. X-nya berapa? X-nya itu nggak tahu ya. X-nya nggak tahu. X-nya itu tekanannya. Dikali 10. Nah, kemudian ketika sudah dihitung ya, X itu 760 dikurangi 50. X sama dengan 71 cm Hg, dikembalikan lagi. Ini 710 mm Hg dijadikan cm Hg lagi, jadi 71 cm Hg. Oke. Selanjutnya rumus atau contoh soal keempat, perhatikan. Di permukaan air laut 400 ketinggiannya, ketimbang yang di atas ini 600. Berapakah tekanannya di atas ini lagi ya, di atas. Diketahui besar tekanan udara di atas permukaan air laut 76 cm Hg. Besar tekanan udara di daerah P sama dengan titik-titik gitu ya. Maka bagaimana cara jawabnya? Ya sudah, seperti tadi. Besar tekanan udara di permukaan laut 76, ketinggiannya 600. Besar tekanan udara pada daerah P adalah 76 dikurangin 600 dikali 100. Nah, ini ada rumus baru. Jadi 76 dikurangin 600 dikurangin ketinggian lalu dibagi 100. Ini cara kedua ya. Kalau ini cara pertama di atas, cara kedua ini, maka dihasilkan tekanannya adalah 70 cm Hg. Nah, anak-anak, ibu tinggalkan soal di sini, kalian tolong kerjakan. Ada 3 soal. Lalu kalian kumpulkan ya. Bisa menggunakan Google Dokumen atau Word-nya. Ya, lalu nanti kalian kirim ke ibu jawabannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan untuk kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa di-subscribe ya. Siapa tahu dapat membuat Ibu lebih semangat lagi untuk berkreasi membuat video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum.